Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa alihi wa sahbihi atba'ihil hamatil dinil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini mari kita sama-sama selalu dan selalu taqarrub ilallah, selalu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa saja yang menjadi perintahnya dan sekaligus kita tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Karena Pak hadirin sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya barometer atau ukuran untuk kebahagiaan manusia, ukuran untuk kesuksesan hidup manusia, ukuran untuk keselamatan hidup manusia oleh Allah ditetapkan hanya sejauh mana tingkat kedekatannya atau tingkat ketaatannya. Lagi pula hadirin, pada dasarnya semua manusia telah memiliki prinsip hidup yang sama, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, ingin mendapatkan kesuksesan hidup, juga ingin mendapatkan keselamatan hidup. Nah, oleh sebab itu hadirin, bagaimana supaya manusia hidup di dunia mendapatkan kesuksesan, hidup di akhirat juga mendapatkan kesuksesan? Sudah barang tentu manusia harus tahu brosur-brosur untuk kesuksesan dunia, juga brosur-brosur untuk kesuksesan akhirat. Dengan apa manusia tahu brosur kehidupan dunia, juga tahu brosur kehidupan akhirat? Tentunya diperoleh hanya dengan jalan tahu akan kiblat hidup manusia, tahu akan tujuan hidup manusia, yaitu dengan cara berusaha dan berusaha memiliki ilmu. Ilmu adalah petunjuk Allah yang datangnya lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia kalau ingin hidup di dunia juga harus tahu petunjuk-petunjuk, harus tahu ilmu-ilmu kehidupan dunia, juga ilmu-ilmu untuk kehidupan akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi
Barang siapa ingin meraih kebahagiaan dunia, itu harus dengan cara memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa ingin mendapatkan kesuksesan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga dengan adanya ilmu. Nah, dengan adanya ilmu inilah Allah telah berfirman juga, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Jadi hadirin, dengan adanya ilmu manusia faham akan brosur-brosur kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Nah, oleh sebab itu hadirin, pada dasarnya manusia ini terbagi jadi 4 golongan. 4 golongan, ada yang dikategorikan orang yang sukses, betul-betul sukses. Ada golongan orang yang rugi. Ada golongan yang celaka. Ada golongan yang sia-sia. Lalu siapa itu yang pertama? An-nas bil ilmi wal akhlak. Yang pertama ada manusia yang telah memiliki ilmu, memiliki petunjuk-petunjuk, memiliki jalan-jalan untuk melangkahkan kaki, jalan hidup dunia maupun jalan akhirat ini telah dimiliki. Hingga dengan adanya manusia memiliki ilmu, terbentuk manajemen-manajemen yang baik, terbentuk manajemen-manajemen yang tertib. Juga dengan adanya ilmu manusia faham cara melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu sholat maupun zakat maupun puasa dan lain-lainnya, faham karena ada ilmu. Yang kedua, wal akhlak, dia telah memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun yang baik, memiliki tingkat kerukunan antar manusia yang baik, karena mereka faham bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hingga dengan akhlak meningkatkan persatuan dan kesatuan, kerukunan sesama muslim. Inilah golongan orang yang betul-betul sukses sempurna, memiliki ilmu, juga memiliki akhlak yang baik. Lalu golongan yang kedua, an-nas bil ilmi wala akhlak. Ada golongan manusia memiliki ilmu tapi tidak berakhlak, tidak memiliki akhlak yang baik. Hingga dengan ilmunya, dengan ilmu yang telah dimiliki, akhirnya sia-sia. Beramal dunia, memiliki kekayaan dunia, tapi karena tidak memiliki akhlak yang baik, hari-harinya adalah bersikap sombong dan riya. Jauh dari persatuan dan kesatuan, jauh dari kerukunan, egoisnya tinggi sekali. Ini termasuk golongan orang yang sia-sia. Lalu memiliki ilmu akhirat, cara sholat yang baik, faham. Cara puasa yang baik, faham. Cara bersedekah yang baik, faham. Dan akhirnya mampu beramal, mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan rukun-rukun Islam, tapi tidak berakhlak. Ini
ini adalah amalnya sia-sia. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tapi kehidupannya tidak ada sifat tolong menolong, sifat persatuan dan kesatuan dihiraukan, saling caci mencaci, menghasut satu dengan yang lain, fasik dan sebagainya. Maka dengan akhlak yang buruk ini membikin sia-sia amalnya, sia-sia sholatnya, sia-sia puasanya, sia-sia zakatnya. Padahal Allah sudah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian atas kebaikan, rukun satu dengan yang lain, bantu membantu. Karena manusia, Rasul berfirman, al muslim lil muslim kal jasati ahadun. Muslim satu dengan yang lain diibaratkan satu anggota tubuh. Rukun satu dengan yang lain, mata rukun dengan hidung-hidung, dengan lisan-lisan, dengan tangan sampai dengan kaki. Bahkan ini saling membutuhkan. Kalau kaki laki-laki sakit tersandung batu, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Akhirnya semua organ tubuh gerak bersama untuk menyembuhkan saudaranya, menyembuhkan kakinya. Sebelum kakinya sembuh, seluruh tubuh merasakan sakit. Tapi setelah kaki sembuh, baru seluruh tubuh merasakan enak. Ini orang Islam diibaratkan oleh Rasul seperti anggota tubuh. Jadi kalau kita tidak berakhlak, egosnya tinggi, sombongnya tinggi, riaknya tinggi, maka sia-sialah atau terjadi muflis, bangkrut total. Karena besok di akhirat banyak umat Islam yang mau masuk surga, berat dengan amalnya sholat, berat dengan amalnya zakat, dengan berat amalnya sedekah. Karena tidak berakhlak, maka besok di depan pintu surga diprotes. Orang yang telah dicaci diprotes, orang yang telah dihasut protes. Akhirnya semua pahala-pahala habis diberikan kepada orang-orang tersebut. Bahkan dosa-dosa orang-orang tersebut diberikan kepada orang yang telah beribadah tersebut. Akhirnya terjadi bangkrut total. Lah inilah hadirin, golongan orang yang kedua, an-nas bil ilmi wala akhlak. Jadi orang punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Lalu golongan orang yang ketiga, an-nas walal ilmi walal akhlak. Ini lebih parah. Golongan tiga, ada manusia yang tidak berilmu, juga tidak punya akhlak. Ilmu tidak punya, akhirnya manajemen kehidupan dunia maupun akhirat tidak tergapai karena tidak berilmu, tidak tahu cara sholat yang benar. Karena tidak berilmu, tidak tahu cara beribadah dan sebagainya, akhirnya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah atau taat kepada Allah. Lagi pula mereka tidak punya akhlak, bersatu satu dengan yang lain tidak. Maka ini termasuk golongan orang yang paling celaka.
Dunia tidak ada harapan, akhirat pun tidak ada harapan. Dunia susah, akhirat jauh lebih susah. Lalu golongan yang keempat, annas wala ilmi wal akhlak. Golongan yang keempat adalah orang tidak punya ilmu tapi dia berakhlak. Ini masih agak mendingan, karena tidak berilmu, cara beramal pun hanya ikut-ikutan, tapi dia baik sesama manusia, baik terhadap lingkungan, saling menghormati satu dengan yang lain, ikramul muslim, menghormati saudara muslim. Ini masih mendingan. Suka menolong kepada saudara yang lain yang mereka membutuhkan, menolong menurut kemampuan mereka. Ini masih luar biasa, masih lumayan. Sedangkan pernah dulu ada pelacur kelas berat dari Israel. Tatkala dia berjalan, tahu seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Dia hanya menjilati batu, dia mendekati mati. Akhirnya seorang pelacur tersebut merasa kasihan terhadap binatang tersebut, padahal itu binatang anjing itu najisnya najis berat. Tapi karena mereka merasa kasihan, akhirnya dia turun cari air dengan sepatu yang dilepas untuk tempat air. Setelah itu dia naik, air anjing dikasih air. Asbab kasih sayangnya pelacur terhadap binatang tersebut, dosanya oleh Allah diampuni semua, dan mereka diberi hidayah, diberi ilmu, diberi kemampuan, kemudahan untuk amal agama, dan akhirnya jadi ahli surga. Kalau terhadap binatang yang najis saja kita kasihan, kita mau menolong, apa tidak lebih besar nilainya kalau kita saling menolong secara muslim, saling rukun terhadap secara muslim, tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling menyadari bahwa manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan. Inilah hadirin, 4 perkara atau 4 keadaan tentang kehidupan manusia. Mudah-mudahan semua hadir diberi kemampuan, kepahaman untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan suatu kesuksesan hidup baik dunia maupun akhirat. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa takhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.